Di kedalaman samudra, tidak ada yang seperti kelihatannya. Bagian paling ekstrim, penuh dengan bahan kimia beracun dan suhu yang sangat panas, justru menjadi rumah bagi ekosistem laut dalam terpadat dan paling kaya yang pernah kita lihat. Mereka disebut hydrothermal vent, gunung berapi bawah laut yang tersebar di dataran abisal. Di oasis rahasia ini, seluruh kerajaan makhluk hidup berkembang biak, penuh dengan makhluk aneh dan adaptasi unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Seperti siput gunung berapi, atau volcano snail, yang melapisi seluruh cangkang dan tubuhnya dengan zat besi, cacing tabung raksasa tanpa sistem pencernaan, atau gurita vent yang dengan tenang meluncur melalui air yang suhunya cukup panas untuk merebus sebagian besar makhluk hidup. Menurut biologi tradisional, semua ini seharusnya tidak ada, tapi kenyataannya, mereka ada. Jadi mengapa makhluk-makhluk ini berbondong-bondong ke lingkungan yang seharusnya membinasakan mereka? Bagaimana kerajaan mereka yang kompleks bisa terbentuk? Dan apa yang terjadi ketika gunung berapi yang menopang mereka mati? Di tengah Samudra Pasifik, sebuah kapal riset terapung damai di laut yang tenang. Saat itu tahun 1977, dan teori tektonik lempeng masih menjadi konsep yang relatif baru. Di atas kapal, ada tim ahli geologi laut yang datang untuk memotret dan mematakan Galapagos Rift, sebuah retakan di pematang tengah samudra tempat kerak bumi terpisah. Kru kapal memperkirakan akan menemukan formasi batuan, pembacaan suhu standar, dan mungkin beberapa sampel sedimen jika mereka beruntung. Dan dengan sebuah ceburan, kapal selam Alvin mulai turun. Beberapa ratus meter pertama masih diterangi sinar matahari yang menghangatkan laut, namun kondisi itu cepat berubah. Di kedalaman 1000 meter, tidak ada apa-apa selain kegelapan total dan tekanan yang menghancurkan. Suhu turun drastis hingga mendekati titik beku. Alvin terus meluncur turun hingga kedalaman akhir 2500 meter. Disinilah instrumen mendeteksi sesuatu yang aneh. Data menunjukkan lonjakan suhu yang drastis, melompat dari yang tadinya hampir membeku menjadi 400 derajat Celcius, hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Para peneliti kebingungan, bagaimana bisa suhu laut dalam bervariasi begitu dramatis tanpa alasan yang jelas? Jawabannya adalah sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun, sebuah dunia asing yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan total di dasar laut. Mari kita kembali ke kerajaan bawah laut yang aneh ini. Tersebar di dataran abisal pematang tengah samudra, cerobong-cerobong hitam yang menjulang tinggi mengotori dasar laut. Pada dasarnya, mereka adalah gunung berapi bawah laut. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam, beberapa di antaranya mencapai ketinggian yang pusing untuk dibayangkan, hingga 50 meter atau lebih. Lalu, tiba-tiba, tanah bersin dengan keras. Semburan asap hitam membubung dari lubang vent, menyemprotkan jelaga bawah laut ke area sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya manusia melihat hydrothermal vent yang aktif dalam segala kejayaan resikonya yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Namun, ceritanya tidak berhenti di situ. Pada saat itu, para ilmuwan yakin bahwa kehidupan laut dalam tidak akan bisa ada tanpa makanan yang jatuh dari permukaan yang disinari matahari. Semua ekosistem entah bagaimana bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup. Hal ini sangat diterima secara luas, sampai-sampai tidak ada satupun ahli biologi di dalam kapal riset tersebut. Tim merasa tidak membutuhkannya. Namun, yang menatap balik ke arah mereka, di luar dugaan terbesar mereka, adalah ratusan spesies yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Tim tersebut berhadapan langsung dengan koloni asing. Kondisinya, seperti jelaga dan panasnya, seharusnya mematikan. Namun apa yang mereka temukan bukan sekedar keajaiban geologi, melainkan sebuah kerajaan yang berkembang pesat, sebuah peradaban sibuk yang tersembunyi di tempat yang paling tidak mungkin di bumi. Selama beberapa dekade berikutnya, penelitian tentang hydrothermal vent melonjak tajam. Kita menemukan bahwa kehidupan tidak hanya ada di sini, tetapi mereka adalah beberapa ekosistem yang paling melimpah, memiliki keanekaragaman hayati tinggi, dan paling unik di planet ini. Sebuah ekosistem yang sepenuhnya mandiri tanpa matahari, atau mungkin bahkan tidak tahu kalau matahari itu ada. Jadi, bagaimana ekosistem ini menopang diri mereka sendiri dalam kegelapan total? Fondasi seperti apa yang dapat mendukung peradaban tanpa sinar matahari? Untuk memahami hal itu, kita perlu mundur selangkah ke masa kelahiran kerajaan ini. Hydrothermal vent sebenarnya adalah salah satu lingkungan pertama yang muncul di bumi purba, sekitar 4 miliar tahun lalu, dan mereka lahir dari kekerasan. Jauh di bawah dasar laut, di mana kerak bumi tipis dan retak, lempeng tektonik terus bergerak. Ketika lempeng-lempeng bertabrakan, mereka berkerut ke atas menjadi pegunungan seperti Himalaya, atau salah satunya menyelinap ke bawah lempeng lain, menciptakan palung laut dalam melalui subduksi. Namun ketika lempeng-lempeng itu saling menjauh, sesuatu yang berbeda terjadi. Magma naik dari mantel untuk mengisi celah tersebut. Saat naik, magma mendingin dan memadat, membentuk kerak baru. Hydrothermal vent dapat muncul di mana saja asalkan ada kantong magma yang letaknya terlalu dekat dengan dasar laut. Dan di sepanjang pematang tengah samudra, seperti yang sedang disurvei oleh para kru riset, magma ada di mana-mana.
Lalu bagaimana magma ini berubah menjadi cerobong asap bawah laut? Ini adalah perpaduan antara geologi dan kimia. Air laut yang dingin dan kaya oksigen merembes turun melalui retakan di kerak samudra, ditarik semakin dalam oleh gravitasi dan tekanan. Saat mengalir turun, magma yang sangat panas di bawahnya memanaskannya. Air tersebut mengalami transformasi kimia, mengikis mineral dari batuan di sekitarnya. Magnesium dan sulfat keluar ke dalam air, sementara batuan itu sendiri melepaskan logam seperti kobalt, tembaga, seng, besi, dan gas seperti metana serta hidrogen sulfida. Apa yang dulunya merupakan air laut yang kaya oksigen, kini menjadi cairan hidrotermal yang miskin oksigen, membawa konsentrasi logam berat terlarut yang jauh lebih tinggi daripada air laut normal. Namun ini menjadi masalah. Karena cairan yang sangat panas ini kurang padat dibandingkan air dingin di sekitarnya, ia ingin naik ke atas, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Akibatnya, tekanan mulai menumpuk. Disinilah hal-hal menjadi berbahaya. Air laut yang dingin bisa merembes turun melalui retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi cairan panas yang bermuatan kimia ini hanya bisa keluar ke atas melalui segelintir saluran. Tekanan terus meningkat dan meningkat. Harus ada yang mengelah. Akhirnya, ia meletus. Dalam ledakan yang luar biasa, air super panas yang mencapai suhu hingga 400 derajat Celcius menyembur keluar dari dasar laut dalam sebuah pusaran yang keras. Saat menyentuh air laut dalam yang suhunya mendekati titik beku, suhunya langsung anjlok. Logam-logam yang terlarut tidak dapat lagi bertahan dalam bentuk larutan. Mereka mengkristal, membentuk butiran mineral kecil yang mengendap di sekitar lubang vent. Seiring waktu, mereka berlapis di atas satu sama lain, membentuk cerobong asap. Ada yang sempit dan rapuh, ada pula yang besar dan kompleks, dengan banyak lubang yang terpahat di dalamnya, seperti sistem gua kuno. Vent yang berbeda mengeluarkan jenis mineral yang berbeda pula, yang membuat asap mereka berwarna hitam atau putih. Black smoker atau perokok hitam adalah yang paling dramatis, berfungsi sebagai ibu kota regional dari kerajaan vent ini. Mereka mengeluarkan asap yang paling panas dan paling gelap, hasil dari konsentrasi sulfur dan besi sulfida yang tinggi. Endapan ini membangun cerobong asap yang tingginya bisa mencapai 55 meter, setinggi bangunan 18 lantai. Mereka biasanya ditemukan di kedalaman antara 2.500 hingga 3.000 meter di bawah permukaan, di mana tekanannya sangat besar sehingga air tidak mendidih sampai suhunya mencapai 370 derajat Celcius. White smoker atau perokok putih adalah pos luar yang lebih tenang dan lebih dingin. Mereka mengeluarkan asap berwarna lebih terang yang kaya akan barium, kalsium, dan silikon. Cerobong asap mereka lebih kecil dan mewakili tahap akhir dari ladang hidrotermal ketika sumber magma telah mendingin atau berpindah tempat, dan cairannya lebih didominasi oleh air laut daripada panas vulkanik. Beberapa vent mengeluarkan aliran yang bahkan lebih lemah yang disebut rembesan atau sips. Aliran ini berkilauan di dalam air hanya terlihat karena perbedaan kepadatan antara cairan vent yang lebih panas dan air dingin di sekitarnya. Mereka adalah pemukiman perbatasan, lebih kecil, lebih tenang, tetapi tetap menjadi bagian dari bentangan kerajaan ini. Namun tidak peduli jenis vent mana yang Anda pilih, kondisi di sini sangat brutal. Air miskin oksigen yang syarat dengan logam berat beracun, hidrogen sulfida, dan metana. Air berubah dari sangat panas menjadi membeku hanya dalam hitungan sentimeter. Tidak ada sinar matahari dan tekanan di sekitar Anda sangat menghancurkan. Namun, kerajaan laut dalam Hita tetap bangkit dalam kegelapan. Ternyata, sebelum ada fotosintesis, ada cara lain bagi ekosistem untuk memanfaatkan energi, sebuah seni kuno yang terus berlanjut di tempat-tempat paling terpencil di laut dalam. Jauh di dalam celah-celah dunia asing ini, hiduplah bakteri khusus pemakan mineral. Mereka memanen energi bukan dari sinar matahari, melainkan dari senyawa beracun yang menyembur dari vent, hidrogen sulfida, metana, dan besi. Mereka menggunakan energi kimia ini untuk mengubah karbon dioksida menjadi molekul organik, seperti glukosa. Proses ini, yang disebut kemosintesis, mungkin lebih dari sekadar strategi bertahan hidup. Ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana kehidupan itu sendiri dimulai. Eksperimen terbaru di Jet Propulsion Laboratory NASA mensimulasikan kondisi dasar laut kuno dan menemukan bahwa kondisi ini dapat menghasilkan molekul organik yang merupakan bahan penyusun kehidupan. Mereka percaya bahwa besi sulfida yang terbentuk di dekat vent bertindak sebagai katalis, menurunkan energi yang dibutuhkan atom karbon dan hidrogen untuk berikatan bersama dan menciptakan molekul organik pertama. Bahkan, bukti tertua kehidupan kita di bumi berasal dari endapan hidrotermal vent kuno. Pada tahun 2017, mikrofosil bakteri pengoksidasi besi ditemukan di Nouveau-Agituk Supracrustal Belt di Quebec, Kanada, yang diperkirakan berusia antara 3,77 hingga 4,28 bilion tahun. Dan mereka sangat mirip dengan mikroorganisme yang ditemukan di hydrothermal vent modern.
Dalam arti tertentu, ketika Ballard dan timnya menemukan cerobong-cerobong tinggi itu pada tahun 1977, mereka tidak hanya menemukan ekosistem baru, mereka telah menemukan cetak biru tertua untuk kehidupan itu sendiri. Namun bagaimana koloni ini dimulai? Sepanjang sejarah, sebuah kerajaan selalu dimulai dengan cara yang sama, dengan para perintis. Bukan penjelajah yang membuat penemuan, melainkan para pendatang pertama yang menyingsingkan lengan baju dan mengubah wilayah yang tidak ramah menjadi sesuatu yang lebih layak huni. Dan di hydrothermal vent, perintis pertama ini berukuran mikroskopis. Bakteri dan archaea bekerja keras untuk mengubah jebakan maut yang tidak ramah ini menjadi rumah bagi kehidupan. Di dalam dinding cerobong asap, di mana suhunya terlalu panas bagi sebagian besar makhluk hidup, hyperthermophilic archaea sedang bekerja keras. Ini adalah beberapa organisme paling tangguh di bumi. Spesies seperti Pyrolobus fumari dan Pyrodictium abyssinae berkembang biak pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Di jantung vent, mereka sibuk mengubah gas hidrogen dan sulfur menjadi hidrogen sulfida, mata uang energi utama dari kerajaan bawah laut kita. Tertanam di samping mereka adalah archaea penghasil metana seperti Methanopyrus candleri. Makhluk tangguh ini masih bisa membelah diri bahkan pada suhu 122 derajat Celcius, suhu tertinggi yang bisa dilewati oleh organisme manapun yang diketahui untuk bertahan hidup. Ia menelan hidrogen dari vent dan melepaskan metana, mengisi air dengan konsentrasi lebih dari 100 kali lebih tinggi daripada lautan di sekitarnya. Bersama-sama, archaea perintis ini secara aktif mengubah lingkungan di sekitar mereka. Dengan menciptakan metana dan hidrogen sulfida, mereka mengoper tongkat estafet ke mikroorganisme lain yang menggunakan mata uang kimia ini untuk terus mengubah dunia di sekitar mereka. Saat Anda menjauh dari inti cerobong asap yang membara, suhu turun drastis dari 400 derajat menjadi tepat di atas titik beku dalam beberapa sentimeter saja. Lingkungan sekitar ini didominasi oleh bakteri pengoksidasi belerang. Mereka memanfaatkan belerang yang melimpah dan mengubahnya menjadi mata uang yang lebih universal, karbon organik. Anda bisa menganggap mereka seperti pembangkit listrik dari kerajaan vent yang memicu kehidupan yang datang setelahnya. Beberapa regu seperti Begiatoa dan Thiotrix bahkan membentuk lapisan bakteri tebal yang menutupi batuan seperti hamparan rumput. Ini akan menjadi penting nantinya saat para pemukim mulai pindah ke wilayah yang baru dibuka ini. Lebih jauh lagi, di air yang dingin dan kaya oksigen di dekat vent, jenis bakteri yang berbeda mulai tumbuh. Mereka tidak membuat makanan sendiri dari bahan kimia mentah seperti yang lainnya. Sebaliknya, mereka mengonsumsi materi berbasis karbon yang diciptakan oleh estafet archaea yang lebih dekat dengan titik panas. Namun, jangan meremehkan mereka begitu cepat. Hanya karena mereka tidak menciptakan sesuatu yang baru, bukan berarti mereka tidak berharga bagi sistem. Bakteri heterotrof ini memainkan peran penting. Mereka bertanggung jawab untuk memecah karbon yang dibuat oleh sepupu archaea mereka. Anggap saja mereka seperti patroli daur ulang, yang menutupi siklus karbon agar bisa terus berjalan. Setiap kelas archaea dan bakteri perintis ini mengubah lingkungan sedikit demi sedikit. Ada yang memenuhi air dengan metana, ada yang menciptakan hidrogen sulfida. Sementara yang lain mengubahnya menjadi bahan penyusun universal kehidupan, materi organik. Apa yang dulunya merupakan genangan logam berat dan gas beracun yang tidak ramah, kini memiliki bahan mentah untuk mendukung berbagai macam kehidupan. Begitulah cara kerajaan dimulai. Dengan organisme yang cukup rajin untuk membuat medan yang sulit di depan menjadi layak huni bagi mereka yang datang setelahnya. Berbicara tentang itu, ini dia para pemukim berikutnya yang berdatangan. Makhluk-makhluk di pemukiman awal hydrothermal vent menghadapi satu masalah utama. Tidak ada tumbuhan atau alga di bawah sini. Mikroorganisme adalah satu-satunya sumber makanan mereka. Namun, bakteri terlalu kecil, tersebar, dan terlalu sulit untuk dipanen dalam jumlah yang diperlukan untuk bertahan hidup. Jadi, para pemukim pertama membuat kesepakatan. Alih-alih memburu bakteri, mereka menyediakan rumah bagi mereka. Salah satu pemukim pertama di lokasi tersebut adalah kerang vent mussel. Menggunakan benang lengket yang diproduksi oleh kakinya, ia menambatkan dirinya pada batuan dan dinding cerobong asap. Mereka berkembang biak ke arah luar, berkumpul dalam koloni yang padat, menjadi kota pertama di kerajaan vent. Tidak butuh waktu lama, permukaan di sekitar vent ditutupi oleh hamparan kerang, cangkang hitam yang saling berhimpitan rapat seperti tepian pantai berbatu. Mengalir di atas insang mereka yang halus adalah air dalam jumlah besar yang kaya akan sulfida. Hidrogen sulfida itu beracun, ia merusak jaringan dan menghancurkan sel. Hidup begitu dekat dengan gunung berapi bawah laut yang beracun seharusnya menjadi hukuman mati, tapi nyatanya tidak. Mengapa bisa begitu? Di dalam insang kerang, sebuah peradaban mikro lainnya terbentuk, miliaran bakteri kemosintetik. Makhluk-makhluk ini melahap hidrogen sulfida sebelum sempat membahayakan inangnya,
memecah racun dan mengubahnya menjadi gula serta molekul organik lain yang bisa digunakan oleh kerang. Ini adalah perdagangan yang luar biasa. Bakteri mendapatkan rumah yang aman dan terlindungi dari predator, sementara kerang mendapatkan perlindungan penuh waktu dari lingkungan yang keras serta sumber makanan bawaan. Tidak ada yang harus berburu atau mengais makanan. Mereka hanya bersantai, dan cara ini berhasil. Sementara hamparan kerang membentang luas dan padat, ada satu wilayah yang cenderung mereka hindari. Zona vent yang paling panas dan paling asam didominasi oleh pemukim lain, yaitu siput Alphiniconcha. Mereka merayap di atas batu-batu yang cukup panas untuk melepuhkan kulit tanpa merasa terganggu. Cangkang mereka bopeng dan berbekas luka, terkikis oleh air asam seperti baju besi kuno. Siput Alphiniconcha juga bergantung sepenuhnya pada bakteri simbiotik yang hidup di insang mereka. Berbagai spesies siput menjadi inang bagi bakteri yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai di area yang sama, karena mereka memanfaatkan ceruk kimiawi yang berbeda tanpa persaingan langsung. Tepat di balik siput-siput itu, melambai lembut mengikuti arus, tampak sebuah bunga merah yang cemerlang. Ia berdiri tegak dengan anggun, kelopak halusnya membentang memeluk kegelapan. Anda akan melihat satu lagi, dan satu lagi, hingga mereka kabur menjadi hamparan lautan merah di kedalaman kilometer di bawah ombak. Namun ini bukan bunga, mereka adalah bulu-bulu halus dari cacing tabung Tefnia, pemukim vent berikutnya. Perjalanan mereka ke sini tidaklah mudah. Sebagai larva, mereka hanyut di samudra yang gelap gulita selama hampir 40 hari. Terbawa arus melintasi 100 km dasar laut yang kosong untuk mencari vent aktif seperti ini. Sebagian besar dari mereka mati sebelum sempat menemukannya. Cacing-cacing ini adalah yang beruntung. Mereka menemukan tempat di oasis vent ini, menancapkan diri ke cerobong batu, dan mulai membangun tabung putih panjang di sekitar tubuh mereka yang lunak. Namun masalahnya, seperti semua cacing tabung, Tefnia tidak memiliki mulut, tidak memiliki usus, dan tidak memiliki cara untuk makan. Jadi bagaimana ia bisa bertahan hidup? Bulu merah cerahnya memiliki peran penting dalam hal ini. Bulu itu dipenuhi dengan hemoglobin, zat yang sama yang membuat darah manusia berwarna merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Namun hemoglobin Tefnia berhasil melakukan trik kimiawi yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar organisme. Ia mengikat oksigen dan hidrogen sulfida pada saat yang bersamaan, mengambil keduanya langsung dari air. Cacing tabung memompa senyawa-senyawa ini melalui darah mereka turun ke organ khusus bernama trofosom. Di dalam, miliaran bakteri kemosintetik ditampung seperti tanaman di dalam rumah kaca. Seperti kerang, cacing tabung memberi makan tamu mereka dengan diet kaya hidrogen sulfida dan oksigen. Dan sebagai imbalannya, bakteri memproduksi molekul organik untuk cacing tabung untuk digunakan sebagai makanan. Kemitraan ini sangat sukses, membuat Tefnia tumbuh sangat cepat di awal lingkungan vent saat kadar sulfida berada di puncaknya. Di antara hutan cacing tabung dan hamparan kerang, seluruh komunitas organisme yang lebih kecil mengukir ceruk mikro untuk diri mereka sendiri. Remis vent, siput kecil yang lebarnya tidak lebih dari koin, merumput di lapisan bakteri yang melapisi batuan vent. Di antara celah-celah sempit, Anda mungkin melihat capit secepat kilat dari kepiting jongkok, squat lobster. Ia merayap di celah sempit di antara cangkang kerang, mengambil bakteri dan serpihan organik untuk bertahan hidup. Udang vent shrimp, juga ikut muncul. Krustasea kecil ini menyapu dinding cerobong asap dalam kelompok besar. Mereka tidak dipandu oleh penglihatan. Beberapa spesies sama sekali buta. Sebagai pengganti mata, mereka memiliki organ sensor panas khusus di punggung mereka yang membantu mereka menavigasi gradian suhu dari cerobong asap yang membara hingga ke air yang lebih dingin di kejauhan. Bersama-sama, mereka membentuk komunitas pertama yang bertenaga kimia, bukan cahaya. Pemukim awal hidup harmonis dengan bakteri kemosintetik, menciptakan lingkungan yang seimbang melawan segala rintangan. Namun, di mana ada peluang, di situ juga ada oportunis, dan kita akan segera menemui mereka. Saat ini, kerajaan vent berada di puncaknya, dipenuhi kelimpahan materi. Lapisan bakteri menutupi setiap permukaan, hamparan kerang menyelimuti batuan, dan hutan cacing tabung melambai di tiup arus. Apa yang dulunya merupakan lanskap yang keras dan sunyi, kini menjadi lahan rayasan utama. Vent berada di masa kejayaannya, Ya'j, dengan kehidupan di setiap tingkatan. Bagi makhluk-makhluk yang menjadi bagian dari komunitas ini adalah utopia yang harmonis. Namun, kemakmuran menarik jenis penghuni yang berbeda, para oportunis. Bagi mereka yang mencari makanan gratis, komunitas vent adalah target yang mudah. Para oportunis ini adalah spesies yang bergerak lincah, predator, pengais makanan, dan spesialis ekstrim yang datang untuk memanfaatkan kekayaan yang telah diciptakan oleh orang lain. Mereka tidak membangun kerajaan ini, tetapi mereka berada di posisi yang tepat untuk mengeksploitasinya. Seperti kepiting vent kecil ini, yang ukurannya hanya 5 hingga 7 cm dan sama sekali buta. Ia bernavigasi menggunakan bau dan sentuhan.
Kepiting vent bukanlah pemakan yang pemilih. Mereka dengan senang hati akan memakan lapisan bakteri, detritus, dan organisme kecil lainnya. Namun ketika pilihan makanan sedang menipis, mereka tidak takut untuk berburu. Sebagai predator yang ganas saat lapar, kepiting vent dikenal mampu merobek cangkang kerang dan mencabik-cabik cacing tabung. Taktik mereka begitu sukses hingga mereka menjadi salah satu kolonis terbesar di lingkungan ekstrim ini, bertindak sebagai predator puncak di banyak ekosistem vent, hanya dikalahkan oleh satu monster ganas, gurita vent. Ini adalah satu-satunya cephalopoda di bumi yang merupakan penduduk asli hydrothermal vent. Ukurannya lebih kecil dari yang Anda bayangkan, tidak lebih besar dari kepalan tangan, dengan kulit transparan yang tipis. Berbeda dengan sepupunya, ia tidak memiliki kantung tinta. Sebaliknya, strategi pertahanan utamanya saat terancam adalah dia membeku di tempat. Dan ia adalah pemburu yang sangat efektif, mengintai di hutan cacing tabung untuk menyergap kawanan krustasia kecil. Meskipun sebagian besar siput di vent berukuran kecil dan rentan, tidak semua siput bermain dengan aturan yang sama. Meluncur perlahan di dinding vent adalah sesuatu yang luar biasa, siput gunung berapi atau volcano snail. Sebagian besar siput memiliki kaki berdaging yang lunak, tetapi siput yang satu ini tertutup oleh baju besi. Ratusan sisik berlapis besi melindungi setiap permukaan tubuhnya yang terbuka. Entah bagaimana, makhluk pemberontak ini menemukan cara untuk memasukkan mineral beracun yang menyembur dari cerobong black smoker ke dalam jaringannya sendiri. Ini adalah satu-satunya hewan yang diketahui memperkuat kerangkanya dengan besi. Cangkangnya diatur dalam 3 lapisan. Lapisan paling dalam terbuat dari kalsium karbonat, sama seperti siput laut lainnya. Di tengahnya terdapat lapisan organik tebal yang berfungsi sebagai penyerap benturan. Dan lapisan luarnya adalah besi sulfida logam hitam, sama seperti pelindung kakinya. Hal ini membuat siput gunung berapi kebal terhadap predator yang mencoba meremukannya. Ia bebas berpatroli di kerajaan vent dengan acuh tak acuh dan tanpa beban, aman di dalam benteng logamnya yang tidak bisa ditembus. Namun tentu saja, perlindungan seperti itu membutuhkan biaya. Jantung manusia kurang dari 0,5% dari massa tubuh kita. Jantung siput gunung berapi adalah 8 kali lipat dari itu, menghabiskan 4% penuh dari volume tubuhnya. Itu adalah rahasia ukuran jantung terhadap tubuh terbesar di kerajaan hewan. Mengapa memiliki jantung yang begitu besar? Bergerak dengan baju besi lengkap tentu melelahkan, tetapi ada alasan lain. Seperti banyak makhluk lain di vent, siput ini mengandalkan bakteri simbiotik untuk nutrisi yang berada di kelenjar esofagusnya yang besar. Bakteri ini membutuhkan oksigen, sedangkan oksigen di air vent sangat sedikit. Untuk mengatasinya, jantung siput yang besar memasok oksigen sebanyak mungkin dalam setiap detak jantung. Dengan kerajaan vent di masa kejayaannya, dipenuhi oleh para perintis yang bekerja keras, pemukim yang bersyukur, dan oportunis yang licik, siput gunung berapi telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengamankan kelangsungan hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa hebat perisainya, ia tidak bisa bertahan selamanya. Bahkan kerajaan termegah pun pada akhirnya harus runtuh. Beberapa runtuh tiba-tiba dalam api dan kekerasan, yang lain memudar perlahan karena kelaparan akan sumber daya yang pernah menopang mereka. Jauh di bawah dasar laut, sesuatu sedang bergeser. Kantong magma yang telah memicu vent ini selama berdekade mulai mendingin. Gaya tektonik mengalihkan aliran batuan cair menjauh dari situs ini secara perlahan membuat kerajaan vent kelaparan akan pasokan kimia yang vital. Pada awalnya, perubahannya tidak tentara. Asap hitam yang tebal menjadi sedikit lebih tipis, air menjadi sedikit lebih dingin, konsentrasi sulfida mulai turun dan oksigen meningkat. Bagi hewan-hewan yang menghabiskan seluruh hidup mereka menavigasi gradien suhu dan kimia yang sempit ini, perubahan kecil sekalipun bisa berakibat katastrofe. Seluruh kerajaan mulai runtuh dan mati. Tanpa pasokan hidrogen sulfida yang stabil, bakteri kemosintetik tidak dapat memberi makan inang mereka. Mereka mulai kelaparan, dan inang mereka pun tidak ketinggalan. Cacing tabung tidak memiliki mulut, tidak memiliki usus, dan tidak memiliki rencana cadangan. Dan karena akar mereka secara fisik melekat pada batuan vent, mereka tidak dapat bermigrasi ke area lain untuk mencari makanan. Tak lama kemudian, bulu merah cerah mereka memudar menjadi coklat lalu abu-abu. Hutan yang dulunya melambai di tiup arus, kini berdiri kaku tanpa gerakan, monumen tak bernyawa bagi kejayaan masa lalu kerajaan tersebut. Beberapa kerang bertahan lebih lama, tetapi tidak lama. Satu persatu mereka mati, cangkang mereka menganga terbuka. Siput gunung berapi kita yang ganas, terlepas dari status prajuritnya, tidak dapat melawan alam itu sendiri. Tanpa sulfida di dalam air, ia tidak dapat mengekstrak nutrisi dari bakterinya dan akhirnya binasa. Kerajaan vent berada dalam kehancuran total, namun di mana para penghuni melihat bencana, para pengais melihat sebuah pesta perjamuan. Hanyut melalui situs vent yang sekerat, muncullah sesuatu yang tampak seperti bola berbulu halus yang melayang di dalam air. Ini adalah dandelion laut,
Sea Dandelion, sejenis koloni ubur-ubur yang menggunakan tentakel panjangnya untuk menambatkan diri pada batu, lalu menjulurkannya keluar untuk mencari jaringan yang mati. Jika Anda melihat dandelion laut dalam jumlah besar di suatu fen, kemungkinan besar kerajaan tersebut sedang berada di hari-hari terakhirnya. Mereka adalah petugas pemakaman ekosistem, membersihkan apa yang tersisa setelah bencana kelaparan kimia melanda. Perubahan kimiawi mendatangkan bencana bagi makhluk-makhluk yang sangat mudah beradaptasi yang menyebut fen ini sebagai rumah selama bertahun-tahun. Namun bagi sebagian besar organisme laut dalam lainnya, fen yang dulunya terlalu ekstrim untuk didekati, kini menjadi aman. Ini adalah transisi yang pahit. Saat organisme baru masuk, mereka membentuk populasi yang sama sekali baru. Dalam beberapa tahun, ekosistem ini tidak akan bisa dikenali lagi, sama sekali tidak mirip dengan komunitas fen berisi makhluk-makhluk aneh dan cemerlang yang pernah tumbuh subur di sini. Sekarang, satu-satunya kesempatan yang dimiliki spesies fen untuk menjaga garis keturunan mereka tetap hidup terletak pada larva mereka. Larva mikroskopis cacing tabung, kerang, dan siput terbawa oleh arus laut dalam, siap untuk menghuni fen lainnya. Mereka hanyut selama berminggu-minggu, terkadang berbulan-bulan, menempuh perjalanan ratusan kilometer melintasi dataran abisal yang kosong. Sebagian besar akan mati, tetapi beberapa yang berhasil lolos akan menetap dan mulai membangun kembali dari awal, dan dengan demikian, siklus dimulai lagi. Namun tidak semua kematian kerajaan fen berakhir puitis. Beberapa berakhir dalam amukan api dan kekerasan vulkanik. Lava segar menyembur keluar dari kerak samudra, mengalir di dasar laut. Struktur cerobong asap runtuh mengubur seluruh ekosistem di bawah endapan mineral dan puing-puing. Suhu melonjak tiba-tiba, membakar makhluk-makhluk di sekitarnya hidup-hidup. Namun mirip seperti hutan setelah kebakaran, mereka selalu menemukan cara untuk kembali hidup dari sisa-sisa larva yang datang kemudian. Namun, mungkin cara paling tragis dari runtuhnya sebuah kerajaan fen adalah di tangan mamalia berkaki dua tertentu. Manusia telah menambang hydrothermal vent untuk mendapatkan endapan mineral mereka. Peralatan industri secara fisik merusak cerobong asap dan melumat hewan-hewan fen laut dalam. Gangguan tersebut mengangkat banyak partikel sedimen yang menyumbat insang, struktur makan, dan mengacaukan keseimbangan kimiawi di dalam air. Dan karena penambangan dapat menghantam beberapa fen di suatu wilayah secara bersamaan, hal itu tidak hanya menghancurkan satu situs. Hal ini dapat melenyapkan seluruh populasi fen, mengganggu jaringan penyebaran larva yang memungkinkan kolonisasi kembali setelah bencana alam, dan menghapus seluruh spesies di area tertentu. Ini adalah masalah besar. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, kita telah mengidentifikasi sekitar 250 spesies yang unik secara fungsional di hydrothermal vent. Ini adalah makhluk-makhluk yang menunjukkan sifat-sifat yang tidak terlihat pada hewan lain di dunia. Kehilangan spesies ini berarti kehilangan sifat tersebut selamanya, sebuah bagian dari sejarah evolusi yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Hari ini, ekosistem vent ini terdaftar sebagai wilayah yang terancam atau menurun akibat dampak aktivitas manusia dan penambangan. Banyak spesies fen yang rapuh dengan cara yang tidak langsung terlihat. Mereka adalah spesialis yang disetel secara rumit untuk kondisi fen yang ekstrim. Mereka tumbuh dan bereproduksi secara lambat. Akibatnya, hal yang memungkinkan mereka berkembang di tempat di mana tidak ada makhluk lain yang bisa hidup juga merupakan hal yang membuat mereka sangat mudah untuk lenyap dari muka bumi. Kita sedang membongkar kerajaan yang nyaris tidak kita pahami, menghancurkan spesies yang baru saja kita temukan, dan mempertaruhkan ekosistem yang mungkin memegang kunci bagaimana kehidupan itu sendiri dimulai. Selama 4 miliar tahun, hydrothermal vent telah selamat dari setiap bencana yang bisa dilemparkan bumi kepada mereka. Letusan gunung berapi, pergeseran tektonik, zaman es, dan kepunahan massal. Mereka telah bertahan dalam kondisi yang akan memusnahkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Namun mereka tetap bertahan dengan kerajaan-kerajaan yang bangkit dan runtuh dalam siklus yang tiada akhir. Sudah hampir 50 tahun sejak ekspedisi Galapagos membawa dunia bawah laut asing ini ke permukaan. Sejak saat itu, kita telah mengidentifikasi ratusan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini, yang kemungkinan merupakan keturunan dari kehidupan tertua di bumi. Dan kita masih terus menemukan lebih banyak lagi. Pada tahun 2025 saja, para ilmuwan menemukan sistem vent baru di lepas pantai Yunani, Papua Nugini, dan Kepulauan Sandwich Selatan. Seluruh ekosistem bersembunyi dalam kegelapan total, menunggu untuk ditemukan. Kita telah mempelajari hal-hal luar biasa tentang kerajaan-kerajaan yang sulit dipahami ini. Namun, kita baru saja menyentuh permukaannya. Mereka masih memiliki lebih banyak lagi rahasia untuk diajarkan kepada kita.